Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi yang berjudul Anggaran Modal Mata Kuliah Penganggaran Perusahaan yang diampu oleh Bapak Ropal Torres, SMSI. Untuk penyampaian materinya, materi pertama akan dijelaskan oleh Wulandari, materi kedua akan dijelaskan oleh Rahdika Permata, materi ketiga akan dijelaskan Nopitasari, materi keempat akan dijelaskan oleh Riki Saputra. Berikut penjelasan materi dari kelompok kami, selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM 2012222050. Definisi anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Yang kedua yaitu capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Jadi, penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses menyeluruh, menganalisa proyek-proyek, dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Adapun pentingnya penganggaran modal, yaitu keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Motif capital budgeting, pengembangan produk baru atau pembelian aktiva baru. Pengurangan biaya dengan menggantikan aktiva yang tidak efisien, modernisasi atas aktiva tetap. Selanjutnya yaitu jenis-jenis keputusan penganggaran modal. Yang pertama, penambahan dan perluasan fasilitas. Yang kedua, produk baru. Yang ketiga, inovasi dan perluasan produk. Yang keempat, penggantian atau replacement. Yang ketiga, menyewa atau membuat atau juga dapat membeli. Penyesuaian fasilitas dan peralatan dengan peraturan pemerintah, lingkungan, dan keamanan lain-lain. Keputusan seperti kampanye iklan. Selanjutnya ada prinsip dasar proses penganggaran modal, yaitu perusahaan harus menghasilkan keluaran atau menyelenggarakan kegiatan bisnis sedemikian rupa sehingga hasil imbuh atau marginal revenue produk sama dengan biaya imbuhnya atau marginal cost. Adalah proses capital budgeting. 1. Membuat proposal. 2. Kajian dan analisa. 3. Pengambilan keputusan. 4. Implementasi. 5. Follow up atau tindak lanjut. Berikut jenis investasi. Yang pertama, financial assets. Yang kedua, real asset. Dan yang ketiga, marketable securities. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahdika Permata, NIM 2012222015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cash flow dan metode investasi. 1. Initial investment. Installed cost of new asset sama dengan cost of new asset ditambah installation cost dikurang after dikurang tax brackets from sale of sold asset. 2. Cash flow. Setiap cash flow dari suatu proyek memiliki pola konvensional karena di dalamnya terdapat 3 komponen dasar, yakni 1. Investasi awal, 2. Cash inflow, dan 3. Terminal cash flow. Menurut Bambang Trijanto 1995, setiap usul pengeluaran modal selalu mengandung 2 macam aliran kas atau cash flow, yaitu 1. Aliran kas keluar neto atau net outflow of cash, yaitu yang diperlukan untuk investasi baru. 2. Aliran kas masuk neto tahunan, yakni sebagai hasil dari investasi baru tersebut. Yang ini sering pula disebut net cash profits atau cukup dengan istilah profit. Selanjutnya yaitu rumus cash flow. Cash flow sama dengan EBIT atau 1 dikurang T ditambah depresiasi, di mana EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak, T adalah pajak penghasilan perusahaan, depresiasi adalah beban penyusutan. Rumusan tersebut berlaku untuk perusahaan yang tidak memiliki hutang. Apabila perusahaan memiliki hutang, maka rumusannya adalah
Cash flow sama dengan NI ditambah depresiasi ditambah RD atau 1 dikurang T, di mana NI sama dengan net income, RD sama dengan interest expense atau biaya bunga bank. Metode evaluasi kelayakan rencana investasi. 1. Payback period. Payback period adalah target waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembalikan investasi awal yang diperhitungkan dari cash inflow. Selanjutnya yaitu contoh dari payback period. Perusahaan ABC akan melakukan investasi terhadap proyek A dan proyek B. Kedua proyek tersebut merupakan proyek independen dan mutually eksklusif. Investasi dikeluarkan pada awal tahun pertama. Adapun aliran kas bersih dari masing-masing proyek sebagai berikut. Proyek A pada tahun pertama 50.000, proyek B 10.000, proyek A pada tahun kedua 40.000, proyek B 30.000, proyek A pada tahun ketiga 30.000, proyek B 40.000, proyek A pada tahun keempat 20.000, proyek B 50.000, proyek A pada tahun kelima 10.000, dan proyek B 20.000. Perhitungannya, proyek A sama dengan min 100.000 dikurang 50.000 ditambah 40.000 ditambah 10.000 sama dengan 2 tahun 4 bulan atau 10 per 30 dikali 12 bulan. Proyek B sama dengan min 100.000 dikurang 10.000 ditambah 30.000 ditambah 40.000 ditambah 20.000 sama dengan 3 tahun 5 bulan atau 20 per 50 dikali 12 bulan. Keputusannya pemilihan proyek A karena memiliki waktu pengembalian yang lebih pendek. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM 201122029. 2. Net Present Value. NPV adalah jumlah present value semua cash inflow yang dikumpulkan proyek dengan menggunakan discount rate suku bunga kredit yang dibayar investor dikurangi jumlah investasi. Suatu proyek negatif berarti proyek tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. Adapun rumus dari net present value yaitu NPV sama dengan net cash flow dibagi 1 ditambah tingkat diskonto pangkat lama waktu atau periode berlangsung investasi tersebut dikurang nilai investasi awal. Nah, di sini terdapat contoh soal dari NPV beserta penjelasannya, di mana perusahaan ABC akan melakukan investasi terhadap proyek A dan proyek B. Kedua proyek tersebut merupakan proyek independen dan mutually eksklusif. Investasi dikeluarkan pada awal tahun pertama. Diketahui diskon rate-nya itu 10%. Sehingga NPV proyek A terdapat hasilnya itu 20.921 dan proyek B 10.507. Jadi keputusan dari proyek tersebut terdapat pada proyek A karena memiliki nilai lebih besar dibanding proyek B walaupun keduanya memiliki nilai NPV besar dari 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Saputra, NIM 201222038. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang internal rate of return. IRR merupakan rate diskon di mana nilai present value dari cash inflow sama dengan nilai investasi awal suatu proyek. Dengan kata lain, IRR adalah rate diskon di mana NPV dari proyek tersebut sama dengan RV0. IRR juga menggambarkan persentase keuntungan yang sebenarnya akan diperoleh dari investasi, barang modal atau proyek yang direncanakan.
Kriteria penerimaan proyek investasi dengan menggunakan metode internal rate of return adalah apabila IRR yang dihasilkan lebih besar dibandingkan cost of capital. Sebaliknya, apabila lebih kecil dibandingkan cost of capital, proyek tersebut ditolak. Baiklah, ini adalah contoh IRR. Perusahaan ABC akan melakukan investasi terhadap proyek A dan proyek B. Kedua proyek tersebut merupakan proyek independen dan mutually eksklusif. Investasi dikeluarkan pada awal tahun pertama. Adapun aliran kas bersih dari masing-masing proyek sebagai berikut. Baiklah, kita lihat tabelnya proyek A dan proyek B. Baiklah, inilah cara penyelesaian untuk proyek A dan proyek B. Bisa kita lihat dari slide-nya. Sehingga perbandingan metode capital budgeting untuk proyek A NPV-nya 20.921 dan proyek B-nya 10.507. Untuk proyek A IRR-nya 20,368% dan proyek B-nya IRR 13,579%. Baiklah, itulah penjelasan materi dari kelompok kami tentang anggaran modal. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Jika ada salah kata dalam penyampaian dan penjelasan materi, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen jika Anda menyukai video dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.